Shalom, selamat pagi anak-anak. Sebelum kita memulai renungan pada pagi hari ini, marilah kita bangkit berdiri, kita bernyanyi bersama lagu Dalam Yesus Kita Bersaudara. Mari Pak Titus. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus ada cinta kasih. Dalam Yesus ada apa? Ada cinta kasih. Dalam Yesus ada cinta kasih, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada cinta kasih. Sekali lagi. Dalam Yesus ada cinta kasih. Dalam Yesus ada cinta kasih. Dalam Yesus ada cinta kasih, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada cinta kasih. Nah, anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita dengan menyanyikan Berkat Kemurahan-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kita nyanyikan satu kali lagi. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa
ada di rumah, shalom anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Luar biasa kan? Nah, anak-anak, mari sebelum kita membaca firman Tuhan, kalian siapkan terlebih dahulu Alkitabnya. Sudah ya anak-anak? Pasti sudah ya. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama tunduk kepala untuk berdoa. Yuk. Tuhan Allah kami yang hidup, yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, kembali kami menghadap hadirat-Mu Bapa, mengucapkan segala puji dan syukur serta terima kasih atas segala anugerah berkat yang Tuhan telah berikan kepada kami. Kami bersyukur Bapa, kami boleh bangun pagi hari ini dalam keadaan sehat tak kurang suatu apapun. Dan kami percaya Bapa, walaupun masa pandemi ini, kami yakin dan percaya jika kami menjaga kesehatan kami, maka Bapa berkati kami. Kami selalu sehat. Dan saat ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu tidak hanya terdengar di telinga kami, tapi biarlah firman-Mu ada di dalam hati kami dan kami renungkan serta kami laksanakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah Bapa, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berani berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anakku sekalian, marilah kalian buka kitab suci kalian, diambil dari Kejadian 45 ayat 5 sampai 8. Intinya di dalam Kejadian 45 ayat yang kelima. Yuk dibuka. Kejadian 45 ayat yang kelima. Nah ya, yuk kita baca bersama-sama. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, akulah Yusuf saudaramu, yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang, janganlah bersusah hati, dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Kembali ayat 5, Bu Indri ulang. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Anak-anak, di dalam kitab Kejadian ini, ayat yang kita baca bercerita tentang Yusuf, di mana kalian pasti mengetahui bagaimana Yusuf sampai ke Mesir dan bagaimana Yusuf menjadi Firaun muda. Tidak enak, rasanya jengkel pasti kalau mendengar ceritanya ya, benci, dan mungkin ada beberapa orang yang ingin membalas dendam dengan kejadian Yusuf tadi. Tetapi Yusuf diceritakan di sini, pada saat Yusuf masih menjadi Yusuf kecil, ia dimasukkan ke sebuah sumur kosong. Kemudian Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya karena mereka sangat membenci Yusuf. Karena Yakub sangat sayang kepada Yusuf, diberi pakaian yang indah, disayang, dimanjakan. Tetapi anak-anak, setelah dijual, akhirnya ikut Potifar, difitnah oleh istri Potifar. Perjalanan-perjalanan yang Yusuf lalui tidak menyenangkan. Pastinya sebagai anak-anak kadang merasa, jengkel aku sama saudara-saudaraku karena sudah masukkan aku ke sumur, sudah membuang aku, menjual aku, sehingga aku difitnah oleh si Potifar. Aku akhirnya masuk penjara. Merasa jengkel.
Tapi tidak dengan Yusuf, anak-anak. Pada waktu saudara-saudaranya datang menemuinya untuk membeli makanan yang berlimpah di Mesir, karena di Israel sedang terjadi kelaparan, Yusuf sama sekali tidak membenci saudaranya. Mungkin tidak. Kalau Yusuf balas dendam, mungkin tidak, anak-anak? Mungkin. Tidak boleh beli, karena kamu membuat aku susah. Bisa nggak, anak-anak? Bisa. Terjadi, bisa seperti itu. Ada yang terjadi. Tetapi Yusuf memberi contoh bahwa dia memaafkan saudara-saudaranya. Bahwa Yusuf masih mengasihi saudara-saudaranya, walaupun saudara-saudaranya pernah berbuat salah kepadanya. Yusuf juga masih memberikan makanan dan berkata apa, anak-anak? Jangan takut, ayo ke sini. Ku beri makanan, mendekatlah ke sini. Yuk, kita pesta yuk. Yusuf mengatakan kepada pelayan-pelayannya, sediakan makanan yang enak, masakan yang enak, untuk menjamu saudara-saudaranya yang datang membeli makanan. Yusuf bukan lagi marah, Yusuf bukan lagi dendam, tetapi Yusuf benar-benar kangen, rindu dengan saudara-saudaranya yang sudah lama tidak bertemu. Dia memestakan saudara-saudaranya. Artinya Yusuf memberi maaf dan memaafkan saudara-saudaranya. Anak-anak, sering terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kepada saudara kita, saudara kita berbuat salah kepada kita. Nah, tenono pengus dilongkas nek kamu minta tolong aku, ndak meh tak bantu. Poin jengkelke gitu ya. Ndak boleh. Biarlah kita berlaku seperti Yusuf, memaafkan, menolong, membantu, walaupun saudara kita, teman kita, orang lain menyakiti hati kita. Itulah firman Tuhan, anak-anak. Suatu ketika ada seorang anak yang diajak menengok temannya yang kecelakaan. Tapi dia berkata begini, enggak aku enggak mau menengok Anita. Loh, kenapa? Kamu masih marah? Masih dendam kepada dia? Enggak juga. Tapi apakah Anita mau menerima aku? Karena aku adalah anak penjual kue. Tidak mengapa. Kalau kamu memang sudah mau memaafkan dan mengampuni, pasti Anita mau menerima karena dia sakit. Yuk ikut yuk, ikut nengok yuk. Kalau sampai Anita tidak mau kamu tengok, itu urusannya Anita dengan Tuhan. Nah, akhirnya beramai-ramai mereka menengok Anita. Tapi kenyataannya setelah Anita melihat orang yang pernah disakiti juga ikut menengok, dia pun menerima. Nah, itulah anak-anak, firman Tuhan kita pada pagi hari ini mengajarkan kita untuk memaafkan, untuk mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita, yang menyakiti kita. Tuhan mau kita berbuat dan melaksanakan firman-Nya, bukan hanya sebagai pendengar, melakukan
melakukan firman-Nya. Itu yang terpenting. Karena ada sebuah nyanyian, mengampuni, mengampuni. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku. Maka dari itu kita juga harus mengampuni orang lain, memaafkan orang lain. Amin. Mari kita sekali lagi berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa atas firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Saat ini kami merendahkan hati kami Bapa. Ajarkan kepada kami Tuhan, supaya kami bisa mampu melaksanakan firman-Mu, bukan hanya sebagai pendengar dan merenungkannya di dalam hati kami, tetapi biarlah kami boleh melaksanakan segala firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah kami belajar, mampukan kami Tuhan untuk bisa memaafkan orang lain, untuk bisa mengampuni orang lain. Karena Tuhan selalu mengampuni kehidupan kami. Tuhan selalu memberikan apa yang kami butuhkan. Biarlah kami selalu setia kepada-Mu ya Bapa. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk anak-anak yang ada di rumah. Kami percaya Tuhan, Engkau berkati mereka dengan kasih karunia Tuhan, sehingga mereka mengalami mujizat anugerah dari Tuhan. Mereka boleh sehat, orang tua boleh berlimpah rezekinya, berkatnya daripada-Mu, sehingga dapat mencukupi kebutuhan anak-anaknya. Tuhan, walaupun anak-anak PJJ di rumah, tolonglah mereka Bapa untuk memberikan semangat belajar kepada mereka. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berani berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah anak-anak, setelah kita mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Bu Indri, marilah kita tutup renungan pada pagi hari ini dengan menyanyikan lagu Dalam Yesus Kita Bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus ada cinta kasih. Dalam Yesus ada cinta kasih. Dalam Yesus ada cinta kasih. Dalam Yesus ada cinta kasih, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada cinta kasih. Tetap semangat belajar ya anak-anak semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.